eh, kita kemarin sudah membahas sampai cara mengidentifikasi kalimat ya, dari mulai kalimat isim, kemudian kalimat Fiil, fiil dan juga huruf. Oke, sebentar. huruf. Sebentar. Aduh. Oke. Sekarang kita akan membahas selanjutnya yaitu bab i'rab ya. Sekarang di bab i'rab, di mana i'rab itu Ya, inti Ustaz. ya, inti dari nahwu itu sendiri. Dan ini saling Ya, Ustaz. berkesinambungan, saling berkelit-kelindan, sehingga harus benar-benar paham gitulah di bab ini. Ataupun kalau nanti ada pertanyaan, nanti bertanya aja ya. Oke. Oke. Ustaz, ini share screen-nya kayaknya nge-stuck dah, Ustaz. Oke, Di bentar. daftar isi. Oh, Yang ini. iya iya iya. Oke. Di sini tulisannya daftar isi, bukan dari. Oke, siap. Kita ulangi. Kenapa kadang stuck ya? Saya juga heran nih. Oke, saya share screen lagi. Lagi lungo, Mas. Titip driver apa, Mas? Titip Renner apa, Po? Selikur. Bentar, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Ini udah kelihatan ya? Udah kelihatan? Udah, udah, Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke bab kedua ini, yaitu bab i'rab, di mana bab i'rab ini adalah bab yang inti dalam nahwu itu sendiri, karena i'rab ini nanti akan membahas harokat akhir dari setiap kalimat yang akan dibaca nanti, yang terdapat di kitab kuning lah, hadis lah, atau Quran. Seperti itu ya. Dan intinya nahwu ya di situ sih, bagaimana kita mampu membaca apakah ini dibaca dun berarti marfu, dan berarti mangsub, di berarti majrur, seperti itu ya. Kalau terkait bangunan kalimatnya dibaca apa, maksudnya selain huruf akhir, itu hubungannya nanti dengan ilmu sorof ya, ilmu sorfinya lah, wazannya apa, mustafil, mukromun atau mukri, itu nanti urusannya di ilmu sorof. Fa'ilun, karimun atau kurom, itu harokat awal ataupun harokat tengah, itu urusannya nanti dengan eh, ilmu sorofnya, Sorof. seperti itu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat disebabkan amil yang masuk padanya, baik berubahnya secara jelas ataupun dikira-kirakan, yaitu takdiri ya, bahasa ininya tuh takdiron, dohiron atau takdir. Jadi kalimat zaidun semisal itu perubahannya berarti dohir ya kan, ininya loh, itu berarti dohir, bisa dilihat oleh mata, atau dan atau din, itu itu keli itu kelihatan oleh mata lah, bisa kita lihat dan terucap di akhir kalimatnya, harokatnya tentunya. Lalu kalau al-fatah semisal ya, al-fatah ini nanti nggak bakal kelihatan karena akhirnya berupa alif lazimah ini ya. Apakah ini sebenarnya domah, apa namanya, marfu atau mangsub atau majrur, itu
tidak terlihat seperti itu. Ini nanti namanya takdiron. Takdiron itu dikira-kirakan karena huruf terakhirnya ini berupa alif, ya kan? Kalau ini karena berupa huruf sohih itu i'robnya dhohiron, bisa terlihat seperti itu ya. Dan i'rob itu membahas apa? Akhir, harokat akhir dari setiap kalimat. Ada yang bisa terlihat namanya dhohiron, ada yang dikira-kirakan namanya takdiron. Itu biasanya huruf yang akhirnya berupa huruf ilat. Alif lazimah tadi gimana Ustaz? Alif lazimah adalah alif yang berada di isim maksur. Contohnya al-fata, Mustafa. Ini nanti contohnya ada di bawah. Itu dia itu nanti i'robnya takdiron, tidak kebaca. Maksudnya gimana? Maksudnya kan nggak mungkin kita baca fatayu kan, nggak ada. Adanya al-fata. Ja'a al-fata, ro'aitu al-fata, marortu bil fata. Baik tingkat rofa, nasab, jer itu selamanya al-fata. Tapi bukan mabni ya, cuman dia mu'rob, bisa di i'robi, cuman dia i'robnya itu dikira-kirakan takdiron. Oke, bisa diikuti ya. Oke, contoh. Oh iya, kemudian berubahnya ini nanti itu karena sebuah amil ya. Kita akan kenalan dengan istilah amil plus makmul. Amil dan makmul. Amil itu Ustaz, kalau diulang sedikit nggak Ustaz? gimana? Halo? Ini tadi apa sih sinyal? Jadi putus-putus tadi. Diulang sedikit Ustaz. Yang dibahas tadi. Soalnya tadi sinyalnya agak bermasalah. Jadi putus-putus suaranya Ustaz. Boleh diulang Oke, siap. yang barusan dijelasin. Oke. Maaf Ustaz. Aman. Al-fata itu huruf akhirnya berupa alif lazimah. Ya, setiap kalimat yang akhirnya berupa alif lazimah yang modelnya kayak ya, kalau dalam tulisan kayak ya itu tapi alif ya. Karena huruf sebelumnya Maksurah. Ya, maksuro. Isim maksur namanya, isim maksur. Nah, itu nanti dia i'robnya dikira-kirakan domah muqaddarah ya. I'robnya domah muqaddarah atau fathah muqaddarah atau kasroh muqaddarah, seperti itu. Iya. Karena dia akhirnya pakai ya, alif gitu ya Ustaz. Iya, kalau akhirnya berupa alif, Nggak jelas kalau berupa alif namanya alif namanya isim maksur. Kalau berupa ya namanya isim mangkus ya. Mangkus. Iya. Kalau ya nanti ada sih di bawah. akhirnya Kalau berupa nanti ya, iya, kalau berupa alif namanya isim maksur, kalau berupa ya namanya isim mangkus. Intinya i'rob adalah berubahnya harokat akhirnya ya. Oke ya. Oke, kita masuk ke contoh. Tadi amil sudah dengar, amil dengan makmul. Amil itu adalah sesuatu. Oh, yang amil makmul nggak jelas tadi deh. Oke. Amil itu sesuatu yang mempengaruhi i'rob lafadz setelahnya. Amil yang mempengaruhi penyebab i'rob. Iya, harokatnya berubah karena Iya, karena amil. Contoh di sini ja'a zaidun, ini ja'a amil, menyebabkan zaidun dibaca rofa menjadi fa'il. Ro'a itu amil juga, menyebabkan zaidan dibaca mangsub, nggak marfu tapi mangsub. Kemudian bizaidin, marortu ini amil karena menyebabkan zaid dibaca jer. Tapi lebih tepatnya ini ada ba-nya sih, ada ba-nya. Iya, seperti itu. Karena ada huruf. Betul, huruf jer. Itu ya. Nah, amil ini namanya amil lafdi ya. Amil lafdi, amil yang tampak gitulah. Ini juga lafdi tampak karena bisa dilihat, kita melihat dan mengucapkannya lafdi.
Oke. Kemudian i'rabnya Zaidun, Zaidan ini dohir. Dohir itu kan kita baca dun, dan sama din ya kan. Berarti dia dohir ya, seperti itu. Kemudian kemudian al-fata. Ja'a ini juga amil sama al-fata. Kenapa enggak al-fatayu? Karena tadi dia isim maksur. Isim maksur itu Maksud. dia i'rabnya dikira-kirakan atau takdiron. Domah muqaddarah. Muqaddarah, bukan domah dohiro ya, tapi domah muqaddarah. Seperti itu. Kemudian ro'a itu juga dia amil makna. Satunya amil namanya makmul ya. Ini Zaidun makmul. Zaidan juga makmul, Zaidin juga makmul. Seperti itu. Nanti al-fatah juga makmul. Yang berubah harokatnya makmul namanya. Iya, yang dirubah harokatnya oleh amil disebut makmul. Betul. Seperti itu. Kemudian ro'a itu al-fatah juga sama karena maksur dia i'rabnya dikira-kirakan. Marortu bil fatah juga sama, dia enggak bil fatai atau bil fatayi karena dia isim maksur harus dikira-kirakan. Seperti Gimana itu. Ustaz tadi ininya i'rabnya jadi Yang mana? Yang al-fatah? al-fatah i'rabnya gimana jadi? Ya, i'rabnya adalah fathah Ism majrur. ismun majrur ini ya, yang bil fatah ya, bil fatah ya. Ya. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrotun muqaddarah li'an mana'a min duhuriha. Kasrah. Iya, karena dia ta'adzur ya. Karena dia nggak bisa itu sulit apa ya, nggak bisa diharokati berat. Lisikol kalau nggak salah nanti ya. Li ta'adzur ini nanti li ta'adzur doang deh, li ta'adzur. Karena ya menurut kita mah bisa-bisa aja ya alif di harokati fathah, tapi menurut mereka itu sebuah kesusahan ya untuk orang Arab ya, makanya dia nggak diharokati, tapi dia hanya takdir dikira-kirakan harokatnya bil fatai. Seperti itu. Berarti di sini bil fatah ini kasro ya. Bil fatah ini kasro muqaddarah. Kasro muqaddarah. Ini apa? Ro'aitu al-fatah ini fathah muqaddarah juga. Oke. Oh gitu. Iya. Kalau dia kayak gini Ustaz, bisa nggak kalau bisa majrur walamatu jarrihi alia niabatan gimana sih? Nggak bisa. Karena itu bukan ya. Nggak bisa ya? Iya, ya itu kan nanti kalau isim kalau majrur ya itu asmaul khamsah enggak sih? Tempatnya di asmaul khamsah sama jama mudzakkar salim. Itu baru nanti alia alamatuhu ya niabatan anil kasroh. Kan ada tempatnya tuh setiap alamat. Berarti dia cuman kalau yang kayak i'rab yang tadi barusan disebutin berarti dia kalau asmaul khamsah. Iya. Kan ini isim mufrad semua, Kak. Zaidun, fatah ini kan isim mufrad. Isim mufrad itu isim yang menunjukkan arti satu. Iya, Zaidun nama orang, al-fatah satu pemuda. Nah, isim mufrad di i'rab rafa itu alamatnya dhamma. Isim mufrad di i'rab nasab alamatnya apa? Fathah. Terus isim mufrad di alamat jar itu alamatnya apa? Kasroh. Intinya apa yang paling atas lah. Isim mufrad jama taksir jama ya. Isim mufrad jama taksir itu mesti alamat asli pakainya ya kebanyakan doma, fathah sama kasroh. Nanti kalau yang wawu kan sendiri-sendiri. Semisal di i'rab rafa alamat wawu bertempat pada berapa tempat tuh? Alamat apa sih rafa? Iya, alamat rafa berupa wawu itu bertempat pada berapa tempat? Ada berapa? Ada dua kan? Ada dua, jamak mudzakkar salim sama asmaul
khamsah. Iya enggak? Masih ingat? Asmaul. Iya, itu sih. Oh iya ya, sorry. Heeh. Yang Asmaul Khamsah itu yang Zulfu, Hamu, Aku, Ya, betul. sama Abu. Ya, yang itu. Abun, akhun, hamun, fu, zu. Itu ya. Itu nanti wawu. Jadi tidak Ah, iya. semuanya yang i'rab itu asal-asalan alamatnya gitu loh. Setiap ini ada tempatnya masing-masing lah. Kita tinggal caranya tuh kita menghafal ininya, menghafal alamat i'rabnya dari i'rab rofa, doma, walif, nun. Setiap doma apa aja tempatnya, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas iya jamak muannas salim sama fi'il mudhari yang tidak bertemu suatu. Seperti itu sih. Oke, kita lanjut Iya, ya. Shay. Iya. Kita lanjut berarti. Terus Iya, Shay. Ini mud biasanya Ustadz record gak sih kalau kayak ini belajar gini? tak record. Ini tak record, cuman kadang mati recordnya. Nggak, karena nggak tahu ya ini kentang kayaknya tablet saya. Kenapa emang? Enggak, Ustadz. Maksudnya ini Ana record juga. Kalau misalnya Ustadz record, biar bisa lihat dari YouTube aja, Ustadz aja biar enggak. Oh, cuman recordanku Iya, biasanya nggak bagus. Tapi kalau mau no ya kadang rusak gitu. recordannya, kadang enggak gitu loh. Tapi aku upload di YouTube ada, aku yang apa tak kumpulin playlistnya ada. Yang kita kan Iya. udah dua kali kan, teman. Yang kedua itu rusak kayaknya deh, nggak tahu ya, nggak bisa di-upload. Iya, ya, soalnya itu tinggal. Iya. Tapi Ustadz biasa record ya. Tak record, nggak apa-apa kan? Enggak, siapa tahu kalau mau murajaah, iya, Ustadz. Ini malah nge-record juga, Vina. Maksudnya kalau misalnya murajaah bisa mau kayak ngulang-ngulang lagi kan bisa ngeliat dari YouTube Ustadz aja. Jadi Ana nggak usah nge-record gitu. Oke. Ya barangkali mau lebih proper recordannya ya nge-record sendiri juga nggak apa-apa. Hmm, Soalnya kadang bisa kadang enggak. iya. Cuman aku mesti tak record kemudian tak upload gitu sih. Aman. Oke. Terus kita lanjut ya. Amil maknawi ya. Amil itu ada dua nanti sebagaimana yang kita sudah tahu. Amil maknawi itu amil yang tidak kelihatan. Contohnya itu di awal-awal bab biasanya tuh. Faslun, muqaddimatun, kitabun, apa. Itu tuh sebenarnya ada amil di situ gitu loh. Ya, ada amil berupa amil maknawi ibtida. Intinya setiap ini sih sebenarnya ini agak salah sih sebenarnya. Contohnya gini sih. Faslun atau apa ya? Jangan faslun dah. Kita cari contoh lain. Kita cari contoh lain yang lebih spesifik. Contohnya arrojulu gitu ya. Arrojulu jalisun. Seorang laki-laki itu duduk. Rojul itu jadi mubtada ya, karena isi ma'rifat di awal kalimat. Jalisun itu khobar karena jatuh setelah mubtada. Oke? Halo? Oke, terus arojulu Iya, Ustadz. oke. Nah, Aman. arojulu itu mubtada itu yang merofakan siapa? Kok tiba-tiba dia di ini gitu loh. Di domah gitu ya, di marfu kan. Nah, kalau jalisun kan khobar ya. Kalau khobar itu kan yang merofakan mubtada. Tapi pertanyaannya kemudian, Mubtada. iya, pertanyaannya kemudian kalau arrojulu itu yang merofakan siapa gitu loh. Jawabannya adalah amil maknawi ibtida gitu. Amil maknawi ibtida. Ambil mang. Iya, Oh, amil. berarti kalau setiap kata pertama dari jumlah Betul? itu amil maknawi. Iya, nah bahasa Arabnya seperti tulisan Arabnya. Amil Amil maknawi. maknawi, Ustaz. Iya, ibtida. Ibtida. Ada dua kan? Ibtida. Iya, Amil maknawi, ibtida. ibtida. Ada dua. Yang pertama yang merofakan
mubtada. Yang kedua, yang merofakan fiil mudhari kalau nggak ada amil nasab atau amil jazm. Oke? Maksudnya gimana? Maksudnya ya jelisu ini kenapa ya jelisu? Kenapa rofa? Alasannya apa? Fiil mudhari kenapa rofa? Karena nggak kemasukan amil nasab dan juga amil jawazim, amil jazm gitu ya. Jelasin. Iya. Seandainya dia ada amil jazm, pasti dia dibaca jazm. Lam ya jelis. Contoh lam ya jelis. Kemudian kalau ada amil nasab lan semisal menjadi apa? Lan ya jelisa. Ya kan? Dibaca nasab. Lan ya jelisa. Jelisa. Betul. Nah, pertanyaannya kalau nggak ada lan sama nggak ada lam itu dibaca rofa. Lamnya sebagai amil lafzi. Amil lafdi betul. Amil lafdi karena kelihatan amil lafdi. Lamnya ya, lamnya lamil lafdi. Kan kita bicara ketika nggak ada kedua ini, maka fi'il mudhari dibaca rofa kan? Iya nggak? Dibaca rofa. Kenapa rofa? Siapa yang merofakan? Nggak ada amil lafdinya. Betul nggak ada amil lafdi. Adanya amil maknawi tajarud. Amil tajarud sih namanya sih, istilahnya sih. Amil maknawi tajarud. Amil maknawi tajarud. Tajarud itu sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Seperti itu ya. Nawasib tajarud. Amil Itu berarti yang merofakan fi'il mudhari. Kan yang amilnya rofa yang merofakan fi'il mudhari. Ya, amil yang merofakan fi'il Ya mudhari. jelisu. Oh, berarti dia di mudhari aja Ustaz. Berarti Iya. kalau amil mujarrad. Ya, Apa tadi? Mau apa Ustaz? ya nih pelan-pelan aja ya. Ya jelisu itu, ya jelisu kenapa dirofakan? Karena yang merofakan adalah amil maknawi tajarud. Oke. Kan Tajarud. iya. Tajarud. Kalau amil jawazim yang menjazmkan fi'il mudhari. Kalau amil nawasib yang menasabkan fi'il mudhari. Lah, yang merofakan siapa terus? Ada juga, cuman jenisnya berbeda. Kalau jawazim, nawasib, lafdiyah karena kelihatan kita bisa membaca. Tapi kalau yang merofakan itu amil maknawi tajarud itu nggak bisa dibaca. Ya emang itu akal-akalan ulama mungkin ya untuk menjawab siapa yang merofakan fi'il mudhari gitu sih, sama siapa yang merofakan mubtada gitu loh. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke ya. Intinya kalau dia ya jelis itu berarti dia maksudnya tajar. Iya. Amil tajarud. Maknawi tajarud. Karena maknawi tajarud. Terus kalau jazm itu yang menjazmkan fi'il mudhari. Menjazmkan fi'il mudhari. Menjazmkan fi'il mudhari. Kalau nasab gimana, Ustaz? Menasabkan fi'il mudhari. Menasabkan fi'il mudhari. Kalau jazm menjazmkan fi'il mudhari. Iya. Kalau mudhari, kalau marfu yang merofakan. Oh, kalau marfu tadi amil maknawi tajarud. Amil maknawi tajarud. Oke. Amil maknawi tajarud. Kalau jawazim sama nawasib itu lafdiyah. Kalau tajarud itu maknawi, seperti itu. Oh, oke. Kalau marfu biasanya dia ambilnya maknawi. Kalau nasab sama jazm dia ambil lafzi. Iya, jenis. Jenisnya kan. Jenisnya loh, jenis. Kalau kasrah gimana? Kasrah apa sih namanya? Jer.
Jer. Jer. Kalau jer apa usah dia? Amil. Jer ya huruf jer, tapi Amil mah apa dia? nggak ada milnya, namanya huruf jer biasanya. Huruf jer. Ya amil Oh, amil lafdi sih berarti jenisnya amil lafdi, namanya huruf jer. Gitu. Huruf jer ada 20 lengkapnya, tapi ya ada banyak sebenarnya sih. Kan udah kita sebutin tuh, min, ila, an, ala, fi, ruba, kaf, lam, wawu, lagi kosam. ini bimbang. Seperti itu ya. Dan dia kan khusus ke isim kalau jer, kalau jazm ke fiil. Oke. Ini baru amil maknawi ya. Setelah itu amil jawazim nih. Amil jawazim. Amil Amil laf. maknawi itu bisa di fiil sama isim Iya, atau cuma di fiil aja. dua-duanya dong. Kalau di isim contohnya amil maknawi ibtida di mubtada. Bener nggak sih? Amil. Kalau kalau di fiil itu amil maknawi tajarud. Dia bisa di isim juga atau enggak? Bisa dong. Kan Itu di fiil aja. di isim bisa dong. Lah itu mubtada kan isim. Pasti. Mubtada itu pasti isim. Iya. Iya. Gitu ya. Oke. Oke, terus lanjut ya, amil lafdiyah sekarang. Amil lafdiyah adalah amil-amil yang kelihatan, maksudnya ya kita baca dan kita lihat gitu ya. Contohnya mana? Ja'a Zaidun. Pada lafadz ini amilnya ja'a. Kan kita ucapkan ja'a seperti itu. Mengamili Zaid sehingga Zaid dijadikan fa'il marfu. Iya. Apa kak? Mau ya pindah. Mau belinya? Enggak di Shopee. Oke. Harus bagasi. Terus fil masjidi. Fil masjidi pada kalimat ini ada amil fi, huruf jar fi nih, kelihatan ya. Fil masjidi ada huruf fi, itu huruf jar. Amil lafdi juga karena kelihatan. Oke. Kemudian lam yakul. Ada lam. Ini amil jawazim nih. Ini kelihatan juga. Lam yakul, amil jawazim, menjazmkan. Menjazmkan. Terus tak tambahin contohnya lan adrib lah. Lan adrib, saya tidak memukul. Lan adrib. Lan adriba. Iya. Lan adriba. Ada fathahnya ya, betul. Lan adriba. Ini amilnya lafdi karena kelihatan. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, Ustaz. Oke. Terus selanjutnya macamnya irob nih, baru pembagian irob. Ada berapa irob? Ada 4 doang ya dari seluruh kumpulan kalimat. Itu irobnya itu ada 4. Pertama nasob. Nasob sih, rofa dulu, sorry. Rofa itu identik dengan domah. Nasob identik dengan fathah. Jer atau khofdun ya, itu identik dengan kasroh. Jazm identik dengan sukun. Ini alamat asli lah maksudnya. Alamat asli irob rofa itu doma. Nanti selain doma namanya niyabah tadi yang Kafina sebutin. Kemudian nasob alamat aslinya fathah. Kemudian yang lain disebut sebagai alamat niyabah, pengganti.
Kemudian jer juga sama, alamat aslinya itu kasroh, yang lain itu niabah. Jazm juga sama, sukun, yang lainnya itu berupa Ustadz, iya. ini hilang udah itu share screen. Oke, saya ulangi. Ya kan sering nge-lag berarti nih. Ustadz, share screen-nya hilang. Oke, saya ulangi. Nggak tahu nih ya, kok mati-mati ya. Mungkin nggak kuat nih. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Udah kelihatan ya? Ntar, Ustadz. Belum Ustadz. Belum kelihatan. Gimana ya karena sinyal ntar, Ustadz. Belum kelihatan. Di refresh. Di kita belum kelihatan. Belum. Oh,